Bab kelima. Mahrin tercengang, hampir tak percaya saat orang yang ia kenal baik itu berdiri tepat di depannya. Sosok yang tak asing, tiba-tiba menjadi bagian yang tak terduga dari hidupnya. Begitu pula dengan Naresh, yang tak kalah terkejut ketika melihat salah satu mahasiswi yang dulu sering dilihatnya kini duduk bersama Pak Willy. Ya ampun, jangan-jangan mahasiswi ini yang mau dijodohkan dengan gue. Apa ini mimpi atau nyata? Batin Naresh, keningnya berkerut dan detak jantungnya berpacu. Astaga, jangan bilang si satpam kampus yang so ganteng ini yang mau dijodohin sama gue. Gue nggak mau. Pekik Mahrin dalam hati, kedua tangannya terkepal rapat menahan kebingungan dan keresahan yang melanda. Nak Naresh, ayo silakan duduk. Ujar Pak Willy dengan tenang, seakan-akan tak menyadari perasaan yang memuncak di antara Mahrin dan Naresh. Naresh mengangguk, tersenyum canggung seolah mencoba mengubur perasaan terkejutnya dalam-dalam. Iya Om, terima kasih, Om. Dan dengan langkah gontai Naresh mendudukkan tubuhnya tepat di sebelah Mahrin, menempati kursi kosong satu-satunya yang tersisa. Bu Sasmita tak henti-hentinya menatap ke arah Naresh, tatapan kagum yang sulit disembunyikan. Masya Allah, tampan sekali. Pujinya dalam hati. Kalau satpamnya modelan kayak begini mah, ya aku setuju-setuju saja jodohin Arin. Sambungnya lagi dalam hati. Naresh, Arin. Panggil Pak Willy, suaranya memecah kesunyian. Naresh dan Mahrin kompak menoleh, wajah mereka terkesiap saat menyadari apa yang akan terjadi. Iya Pak, sahut Naresh, berusaha untuk tetap tenang, sementara Mahrin hanya dapat diam 1000 bahasa. Kalian pasti sudah saling kenal kan, ya? Kalian pasti sering bertemu di kampus, bukan? Pak Willy tersenyum dengan gembira. Nah, jadi kalian ini mau saya jodohkan. Ucapnya tanpa ragu. Pak, bentak Mahrin, seraya berdiri tegak. Bisa-bisanya Papa mau menjodohkan Arin dengan satpam kampus. Bagaimana nanti jika dosen dan teman-teman Arin tahu? Please, ya Pak. Arin gak mau dijodohkan dengan dia. Mahrin bersikeras, tak mau menyerah begitu saja. Sayang sekali, kamu tidak bisa menolaknya, Arin. Balas Pak Willy dengan mantap. Papa akan tetap menikahkan kamu dengan Naresh. Papa mohon sama kamu, jangan membantah Arin. Ucapannya membuat ruangan terasa begitu berat dan menegangkan. Wajah Mahrin merah padam, tatapan matanya melotot penuh kemarahan. Ia pun menatap ke arah Naresh dengan tatapan tajam, bagai silat menyayat hati. Halo, bilang dong sama bokap gue. Kalau lo juga gak mau dijodohin sama gue, jangan diam aja loh. Sentak Mahrin, berharap Naresh akan membantu. Arin, bicaralah yang sopan. Kau tegur Bu Sasmita, menegur sikap tidak sopan putrinya. Arin, duduk. Titah Pak Willy dengan sorot mata tajam. Mahrin menghela nafasnya kasar, lalu ia pun mendudukkan kembali tubuhnya di atas kursi. Mahrin masih menatap Naresh dengan tatapan tajamnya. Arin, mau kamu memohon atau bersikeras menolak perjodohan ini, Papa akan tetap menjodohkan kamu. Kamu tahu sendiri, Papa paling gak suka kalau ada yang membantah ucapan Papa. Papa melakukan ini semua demi kebaikan kamu, Nak. Demi masa depan kamu. Percayalah, menikah karena perjodohan tak seburuk yang kamu bayangkan. Dulu, Mama dan Papa juga menikah secara dijodohkan. Ujar Pak Willy mencoba memberikan pengertian pada putrinya. Mahrin sudah tidak ingin banyak bicara lagi, karena berbicara pun percuma, hasilnya akan sia-sia. Jadi Mahrin lebih memilih untuk patuh dan mengikuti keputusan ayahnya itu. Baiklah, terserah Papa saja. Arin capek. Ujar Mahrin pelan. Bu Sasmita yang melihat wajah sang putri, ia sebenarnya kasihan. Namun, ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semua keputusan sudah ada di tangan suaminya. Nah begitu dong, itu baru anak Papa. Ujar Pak Willy senang. Pak Willy beralih menatap ke arah Naresh.
Nak Naresh, maafin atas semua sikap dan tingkah Mahrin ya. Ujar Pak Willy merasa tak enak hati pada Naresh. Naresh tersenyum seraya mengangguk. Iya Pak, tidak apa-apa, saya mengerti. Sahutnya. Kalau begitu, pernikahan kamu dan Mahrin akan digelar dalam 1 minggu lagi. Ungkap Pak Willy. Mahrin dan Naresh kembali saling pandang. Ucapan yang dibawakan oleh Pak Willy selalu berhasil membuat mereka terkejut. 1 minggu lagi? Apa itu nggak terlalu kecepatan, Pak? Tanya Naresh. Saya selalu bilang, lebih cepat lebih baik. Mbak Naresh, tenang saja, serahkan semuanya pada saya. Kamu hanya perlu mempersiapkan badan saja, dan juga mahar. Ujar Pak Willy. Sama halnya dengan Mahrin, Naresh hanya bisa pasrah. Dan mengangguk menyetujui. Baiklah kalau begitu Pak. Jadi fix ya kalian akan menikah minggu depan. Mau tak mau, Naresh dan Mahrin tampak menganggukkan kepalanya tanda ia menyetujui ucapan Pak Willy. Mahrin mendekatkan wajahnya pada telinga Naresh. Gue tunggu lo di halaman belakang restoran ini, ada yang mau gue omongin sama lo. Bisiknya. Setelah berbisik seperti itu pada Naresh, tampak Mahrin pun yang berdiri dari duduknya. Pak, Ma, Arin mau ke toilet dulu. Ujar Mahrin. Iya nak. Sahut Bu Sasmita. Mahrin pun langsung saja melangkah pergi menuju toilet. Setelah beberapa saat, kini giliran Naresh yang meminta izin untuk pergi ke toilet. Pak, Bu, saya juga izin pergi ke toilet ya. Saya tinggal dulu sebentar ya. Ujar Naresh. Pak Willy dan Bu Sasmita kompak menganggukkan kepalanya. Iya silahkan. Sahutnya bersamaan. Naresh beranjak, lalu ia melangkah pergi. Saat sudah berada di halaman belakang restoran, Naresh langsung saja menghampiri Mahrin yang tengah duduk di salah satu bangku. Kem, dehem Naresh. Mahrin mendongak. Duduk lo, ada yang mau gua omongin. Ujar Mahrin. Naresh pun langsung saja menundukkan tubuhnya tepat di sebelah Mahrin. Apa yang mau kamu bicarakan dengan saya? Tanya Naresh. Kenapa lo nggak tolak perjodohan ini? Lo sengaja ya menerima perjodohan ini? Karena lo tahu gue anak orang kaya? Naresh terkekeh. Ya ampun, kenapa mikirnya jauh sekali? Awalnya saja saya tidak tahu siapa anak Pak Willy yang mau dijodohkan dengan saya. Saya baru tahu barusan saat kita bertemu. Buang jauh-jauh pikiran negatifmu itu, sahut Naresh. Oke ke satu sih, denger ya bang ya, lo tahu kan gue sudah punya pacar, gue juga nggak mungkin kan mutusin pacar gue. Gue cuman mau bilang sama lo, kalau kita jadi nikah, lo jangan berharap banyak sama gue, karena gue gak akan pernah mau menerima lo sebagai suami gue. Ujar Mahrin. Naresh mengangguk mengerti. Baik saya paham, lalu apa lagi? Ya intinya gue gak mau kalau gue sama lo itu sudah menikah. Aduh, mau ditaruh di mana muka gue kalau mereka tahu gue nikah dengan satpam kayak lo? Pasti gue sudah dibully habis-habisan. Intinya gue gak mau semua orang tahu kalau kita menikah. Paham gak lo? Paham, kamu tenang saja. Mahrin tersenyum puas. Jadi lo setuju sama keinginan gue? Iya saya setuju. Mahrin mengulurkan tangannya pada Naresh. Deal? Tanyanya. Naresh langsung saja menjabat tangan Mahrin. Deal.